لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam tak lupa kita atur kepada junjungan kita, pemuda kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana manusia banyak lalai, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa syahrun yaghfurun nas fihi bainar Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia lalai di dalamnya. Itu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Banyak yang beranggapan bahwasanya belum sampai bulan Ramadan, belum datang bulan Ramadan, mereka bersiap-siap, mereka lalai, mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Sya'ban bulan-bulan di mana diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Maka untuk itu kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, baik itu zahir dan batin. Persiapan batin, alhamdulillah kita telah laksanakan, kita telah lakukan dari sejak bulan Rajab. Yaitu banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan lain sebagainya. Insyaallah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah kita perbuat dan kita kerjakan selama kita hidup ini. Dengan kita beristighfar di bulan Rajab, insyaallah Allah ampuni, Allah maafkan. Namun kita pun jangan lupa, kita masih punya hubungan kepada sesama kita, yaitu hablum minan nas. Selama kita bergaul dengan sesama kita, tentunya banyak salah, banyak percecokan dan lain sebagainya. Maka itu pun kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi atau orang-orang yang kita sakiti. Insyaallah kalau kita maafkan, kalau kita dimaafkan, kita akan selamat nanti di akhirat. Namun terkadang kita untuk kita meminta maaf kepada sahabat kita susah untuk kita laksanakan. Baik itu mungkin orang yang sudah tidak ada atau telah meninggal dunia, namun kita belum minta maaf kepada mereka. Itu pun akan menyusahkan kita nanti di akhirat.
sesama manusia yang lain. Kita dianjurkan untuk mengistighfarkan, memintakan ampun mereka, sehingga insya Allah nanti di akhirat tidak ada tuntutan daripada mereka. Dikisahkan bahwasanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW datang kepada rumah istri beliau, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di malam hari. Ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha hendak tidur, maka Rasulullah SAW menyapanya, lalu beliau memberikan wasiat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melakukan 4 perkara. Jangan kau tidur sebelum kau, yang pertama, menghatamkan Al-Quran. Jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan syafaat dariku dan juga syafaat dari Nabi-Nabi sebelum aku. Dan yang ketiga, jangan kau tidur sebelum kau mendapat redha daripada kaum muslimin atau pada orang-orang yang telah kau zalimi. Dan yang keempat, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka mendengar 4 perkara tadi wasiat daripada Rasulullah SAW, Siti Aisyah bingung karena tidak mungkin untuk melaksanakan 4 perkara tadi sebelum dilaksanakan tidur. Sebelum Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah melaksanakan sholat malam. Maka Siti Aisyah pun menunggu daripada sholat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai daripada sholatnya, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 4 wasiat tadi. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu menjelaskan bahwasanya, wahai Aisyah, dan kau tidur sebelum kau menghatamkan Quran. Maksudnya adalah bacalah olehmu sebelum kau tidur, yaitu surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? Karena dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan syafaat darimu dan juga syafaat daripada Nabi-Nabi sebelum aku. Maka sebelum kau tidur, bacalah sholawat kepada aku dan juga kepada Nabi-Nabi sebelum aku. Karena dengan bersolawat kepada diriku, insya Allah kau akan mendapat syafaat di akhirat dan juga daripada Nabi-Nabi sebelum aku. Terlebih khusus di bulan Sya'ban ini, bulannya Rasulullah SAW, kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat yang kita baca adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Manfaat keuntungannya kembali kepada diri kita masing-masing. Akhiru salatan alayya Aina salatakum alayya maghfiratum li dhunubikum wa Rasulullah SAW. Akhiru salatan alayya Aina salatakum alayya maghfiratum li dhunubikum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat kepada aku. Karena apa? Karena salawat yang kau baca sebagai sarana diampuni dosa-dosa engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jemaah sekalian, wasiat Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tidur sebelum kau mendapatkan redha daripada kaum muslimin dan muslimat. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kau tidur, bacakanlah mereka orang-orang yang telah kau zalimi atau orang-orang yang dihadiah kepada kaum muslimin muslimat, yaitu kita beristighfar kepada mereka. Di antara sifatnya yaitu astaghfirullahaladzim li wal hidayah wa li ashabil huqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'iduhum wal amwat. Karena insyaallah dengan kita beristighfar kepada mereka, bahkan kita khususkan kepada orang-orang yang kita zalim, sehingga nanti di akhirat kita insyaallah orang-orang yang menuntut kepada kita akan selamat. Kenapa? Karena kita telah memberikan kepada mereka ampunan, memberikan ampun kepada mereka. Karena apa? Karena kata Nabi, jangan kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, membawa pahala haji, membawa pahala umroh, membawa pahala sholat, zakat dan sebagainya. Namun juga dia membawa dosa yang banyak. Dia bergibah ke sini, berbuat zalim pada orang lain, merugikan orang lain, sehingga nanti di akhirat orang-orang yang dizalimi akan datang, akan minta haknya. Dengan apa? Dengan yaitu pahalanya diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada mereka. Namun kalau tidak cukup,
dosa-dosa orang-orang yang dizalimi di dunia ini akan ditimpakan kepada mereka. Nauzubillah, subhanallah. Maka daripada itu jangan kita menjadi orang yang muflis, orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Yang keempat, para jamaah sekalian, wasiat Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha itu jangan mau tidur sebelum melaksanakan haji dan umrah. Maka bacalah alim wahai Aisyah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Insyaallah dengan bacaan tersebut setara dengan kau melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan 4 perkara ini, 4 wasiat Rasulullah SAW yang diberikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha berlaku juga kepada kita untuk kita amalkan sebagai umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan pada kita, Allah berkahkan kita, Allah sampaikan kita kepada Rasulullah Ramadan dalam penuh berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa faqala bi ta'ala wa ta'ala rasul. Allah taala yaqul wa bi qawli hadal muhtadun wa ila Qur'an astaghfirullah wa astaghfirullaha turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allahu al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qala bihi wa bikum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aku berkata astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah ta'ala barkata fi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi husni. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa radhiyallahu ala al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al muslimin wa ansur islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal musyrikin wa ala al-madaka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa